Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Nabila dari kelas 11 MIA 3 nomor urut 37 akan menjelaskan kemunduran Daulah Abbasiyah. Kita mulai dari pendahuluan. Dalam perjalanan sejarah, banyak catatan tentang kerajaan dan para penguasa, namun akhirnya runtuh dan digantikan oleh penguasa lain. Demikian juga dengan Daulah Abbasiyah. Daulah ini dibangun di atas puing-puing keruntuhan Daulah Umayyah yang juga hancur dan digantikan penguasa lain. Berikut beberapa faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor internal. Persoalan internal menjadi penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Berikut penjelasannya. Jadi faktor internal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Setelah mendulang kesuksesan dalam perekonomian negara, para penghuni istana cenderung bergaya hidup mewah dan mencolok. Setiap khalifah ingin kehidupannya lebih mewah daripada khalifah sebelumnya. Keadaan tersebut membuat generasi penerus Daulah Abbasiyah menjadi lemah dan tidak dapat membendung pengaruh Turki untuk mengambil alih pemerintahan. Yang kedua adalah persaingan antar bangsa. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan Abbasiyah terjadi ketika orang-orang Persia diberi jabatan. Hal tersebut bermula dari kebijakan khalifah yang menjadikan budak-budak bangsa Persia atau Turki sebagai pengawal dan tentara. Keputusan khalifah tersebut justru menjadi bumerang untuk mereka. Keputusan tersebut menyebabkan dominasi kekuasaan bagi bangsa Turki dalam pemerintahan Abbasiyah, sehingga para khalifah berikutnya dijadikan seperti boneka oleh bangsa Turki. Yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara, penumpasan pemberontakan, dan kebiasaan para penguasa untuk berfoya-foya. Kehidupan para khalifah dan keluarga serta pejabat negara yang mewah, jenis pengeluaran yang makin beragam, pejabat yang korupsi, dan semakin sempitnya wilayah kekuasaan kekhalifahan karena banyaknya provinsi yang telah memisahkan diri. Sehingga pemasukan negara lebih kecil daripada pengeluarannya. Yang keempat adalah konflik keagamaan. Terjadi konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berujung pada lahirnya 3 kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Kelompok yang senantiasa berpengaruh pada masa kekhalifahan Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan Syiah. Walaupun pada masa tertentu kedua kelompok ini saling mendukung, misalnya pada masa pemerintahan Buawihi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah Perang Salib. Kekalahan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang dari pasukan Alp Arselan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit telah memicu permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah Daulah Seljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Oleh karena itu, pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci yang dikenal dengan Perang Salib. Perang ini berlangsung kurang lebih selama 200 tahun. Yang kedua adalah serangan tentara Mongol. Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada Khalifah pada bulan September 1257 Masehi agar menyerah dan tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Akan tetapi, Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Oleh sebab itu, pada Januari 1258 Masehi, Panglima Hulagu beserta bala tentara bergerak menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka dieksekusi. Wafatnya Khalifah Al-Mu'tasim menandai berakhirnya pemerintahan Abbasiyah. Itulah tadi penjelasan tentang kemunduran Daulah Abbasiyah. Maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.